Video ini membahas tentang hukum Archimedes. Yang suka berenang atau main body rafting, pasti kalian pernah terjun ke dalam kolam renang atau sungai. Ketika kalian terjun ke dalam air, kalian akan merasakan ada sesuatu yang menahan laju tubuh ketika masuk ke dalam air. Dan sesuatu itu pula yang mendorong kalian bisa kembali muncul ke permukaan air. Sesuatu yang kalian rasakan saat itu sangat penting peranannya dalam teknologi perkapalan. Hal yang sama juga akan kalian rasakan ketika kalian menggendong teman kalian di dalam air. Berat badannya jadi lebih ringan, bukan? Iya, mengangkat benda di dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan mengangkat benda di luar air. Ini terjadi karena berat benda di dalam air lebih kecil daripada berat benda di darat atau di luar air. Dan percobaan berikut ini adalah buktinya. Sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 2 Newton. Benda tersebut kemudian dicelupkan ke dalam air dan ditimbang lagi. Ternyata ketika di dalam air beratnya menjadi 1,7 Newton. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa berat benda di dalam zat cair lebih kecil daripada berat benda di udara? Hal ini terjadi karena adanya gaya ke atas. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pernyataan itu pertama kali dikemukakan oleh Archimedes, seorang ahli teknik dan matematika Yunani kuno. Oleh karena itu, maka selanjutnya pernyataan itu dikenal sebagai hukum Archimedes. Gaya ke atas disebut juga gaya apung atau disebut juga gaya Archimedes. Secara sederhana, hukum Archimedes dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Fa sama dengan WU dikurangi WA, di mana Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes, satuannya Newton. WU adalah berat benda di udara, satuannya Newton. WA adalah berat benda di dalam zat cair, satuannya Newton. Gaya ke atas dapat juga dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Fa sama dengan rho C kali Vc kali G. Fa adalah gaya Archimedes yang satuannya Newton, rho C adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, Vc adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 8 Newton dan ketika ditimbang di dalam air beratnya menjadi 6,5 Newton. Berapakah besar gaya Archimedes yang bekerja pada benda itu? Diketahui berat benda di udara atau WU sama dengan 8 Newton. Berat benda di air atau WA sama dengan 6,5 Newton. Ditanyakan Fa atau gaya ke atas. Fa sama dengan WU dikurangi WA, sama dengan 8 Newton dikurangi 6,5 Newton, sama dengan 1,5 Newton. Jadi, benda tersebut mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes sebesar 1,5 Newton. Contoh soal yang kedua. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Jika kubus tersebut tercelup seluruhnya di dalam air, maka berapa gaya ke atas yang dialami kubus tersebut? Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat.
Berdasarkan soal, diketahui bahwa panjang kubus P sama dengan 1 meter, lebar kubus L sama dengan 1 meter, dan tinggi kubus T sama dengan 1 meter. Massa jenis air atau ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan G atau percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan FA atau gaya ke atas. Sebelum kita menghitung FA, kita hitung dulu volume kubus. Volume kubus atau V sama dengan P kali L kali T sama dengan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 meter kubik. Lalu masukkan ke dalam rumus FA sama dengan ρC kali VC kali G sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 1 meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 10.000 Newton. Jadi kubus tersebut mendapat gaya ke atas sebesar 10.000 Newton. Contoh soal yang ketiga. Sebuah balok memiliki volume 4 meter kubik. Jika balok yang tercelup ke dalam air adalah setengahnya, berapa gaya ke atas yang dialami oleh balok tersebut jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui volume balok adalah 4 meter kubik. Karena volume balok yang tercelup adalah setengahnya, maka VC atau volume benda tercelup adalah setengah kali 4 meter kubik sama dengan 2 meter kubik. ρC atau massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan FA. FA sama dengan ρC kali VC kali G sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 2 meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat. FA sama dengan 20.000 Newton. Jadi benda tersebut mendapatkan gaya ke atas sebesar 20.000 Newton. Adanya gaya Archimedes dalam zat cair menyebabkan benda yang dicelupkan ke dalamnya mengalami 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan terapung jika ketika dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian volumenya muncul di permukaan. Hal ini terjadi karena gaya Archimedes lebih besar daripada berat benda di dalam zat cair. Namun, perlu diketahui bahwa saat benda telah terapung, besar gaya Archimedes sama dengan berat benda. Jadi, benda akan terapung dalam zat cair jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Benda dikatakan melayang dalam zat cair jika terletak di antara permukaan dan dasar air. Resultan gaya pada benda adalah 0. Hal ini terjadi karena gaya Archimedes sama dengan berat benda. Jadi, benda akan melayang dalam zat cair jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda dikatakan tenggelam dalam zat cair jika berat benda dalam zat cair lebih besar daripada gaya Archimedes. Jadi, sebuah benda akan tenggelam dalam zat cair jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Beberapa aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Itulah yang menyebabkan paku tenggelam di dalam air. Namun, kapal besar yang terbuat dari besi dapat terapung di dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa besar gaya Archimedes dapat diperbesar dengan cara memodifikasi bentuk benda. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Kapal laut. Kapal laut badannya dibuat berongga agar massa jenis kapal laut lebih kecil daripada massa jenis air laut. 2. Galangan kapal. Untuk memperbaiki bagian bawah kapal yang rusak digunakan galangan kapal. Galangan kapal adalah alat yang digunakan untuk mengangkat kapal ke atas permukaan air. Prinsip kerja alat ini berdasarkan hukum Archimedes.
kapal yang akan diperbaiki dimasukkan ke galangan kapal yang sebagian besar berada di dalam air laut. Selanjutnya, air dalam galangan kapal dipompa keluar sehingga galangan itu naik ke permukaan air. Dengan demikian, kapal juga ikut naik ke permukaan air, sehingga bagian bawah yang rusak dapat diperbaiki. 3. Kapal selam. Badan kapal selam dilengkapi tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan lambung luar. Jika tangki pemberat berisi penuh dengan air laut, massa jenis rata-rata kapal menjadi lebih besar daripada massa jenis air laut. Hal inilah yang menyebabkan kapal tenggelam atau menyelam. Sebaliknya, jika akan mengapung, air laut yang berada dalam tangki pemberat dikeluarkan. Pada saat ini, tangki pemberat berisi udara. Akibatnya, massa jenis rata-rata kapal kurang dari massa jenis air laut. Hal inilah yang menyebabkan kapal terapung. Sementara itu, kedalaman menyelam kapal diatur dengan cara mengatur volume air laut dalam tangki pemberat. 4. Jembatan ponton. Dalam keadaan darurat, orang sering menggunakan drum-drum kosong sebagai jembatan. Drum-drum tersebut diletakkan sejajar dan di atasnya diberi papan penyeberangan. Jembatan seperti inilah yang disebut jembatan ponton. 5. Hidrometer. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis relatif zat cair. Adapun yang dimaksud dengan massa jenis relatif adalah massa jenis suatu zat cair dibandingkan dengan massa jenis air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Dalam zat cair yang berbeda, hidrometer akan mengapung dengan kedalaman yang berbeda. Makin besar massa jenis zat cair, makin tinggi tangki kaca yang muncul. Oleh karena itu, skala hidrometer dibuat makin ke bawah makin besar angkanya. 6. Balon udara. Bagaimana zat cair, udara juga terdapat gaya ke atas karena udara termasuk fluida. Balon udara akan berhenti naik atau melayang jika gaya ke atas oleh udara sama dengan berat total balon udara. Agar dapat naik lebih tinggi lagi, udara panas dalam balon harus dipanaskan lagi. Sebaliknya, untuk menurunkan balon, udara panas dalam balon harus didinginkan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya berat balon menjadi lebih besar daripada gaya angkat udara. Demikian penjelasan tentang hukum Archimedes. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar.